Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, atas waktunya pada siang hari ini yang kami hormati Pak Kabid Peranang, terus teman-teman dari Bapeda. Adapun agenda kita pada hari ini yakni mereka BBT Emonef lah, Emonef. Itu nanti bagaimana kita paparkan bersama Bapak yang kita tanggapi pada hari ini. Mungkin itu bukan saya. Selanjutnya mungkin saya silakan kepada Pak Haji. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Selamat datang Pak Kabid Nanang, bidang di Bapeda bidang P2PD. Oke, siap Pak. Sebelum kita memulai, kami minta inilah sedikit anggapan Pak Nanang tentang apa yang APT Emonef dan Pak Nanang jelaskan sedikit lah kepada kawan-kawan. Silakan Pak Nanang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Fadli, Kabid, Pak Oji, dan kawan-kawan tim dari Kominfo. Kami memang membutuhkan Emonef ini sebagai alat kerja, alat bantu kami nanti dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi. Mudah-mudahan dengan adanya Emonef ini nantinya selama ini yang kita kerjakan secara manual, OPD juga menginput secara manual, maka terdapat kesalahan perhitungan dan segala macam dapat diminimalisir. Dan mudah-mudahan dapat segera kita launching, Pak Kabid. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah berjibaku membangun aplikasi ini. Mudah-mudahan smooth, lancar, bisa kita pakai untuk juga memudahkan dalam penyusunan RPJMD ke depan. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kita mulai. Kita akan melakukan agenda form menuju validasi yaitu BBT Black Box Texting atas aplikasi elektronik monitoring dan evaluasi Emonef. Adapun di sini sebagai komisi 1 Saudara Mustazim Saidi Enko dan sebagai komisi 1 dan komisi 2 yaitu saya Ahmad Fauzi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan berkenaan tentang perkembangan untuk aplikasi Emonef dan tata cara penggunaan aplikasi Emonef. Aplikasi Emonef sendiri terdiri atas dua akses. Yang pertama adalah akses admin dari Bapeda, yang kedua adalah akses dari OPD. Baik, untuk sesi pertama kita akan coba login menggunakan aplikasi Emonef untuk akses admin Bapeda. Untuk login ke admin Bapeda, kita menggunakan username emonef.dumaiKota.id, passwordnya admin, ini adalah password default. Nanti ketika sudah login, Bapak Ibu bisa mengganti passwordnya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Berikut adalah tampilan dari dashboard administrator atau dashboard dari Bapeda. Di sini menampilkan seluruh jumlah OPD, program kegiatan, subkegiatan, serta di sini ada persentase dari anggaran terserap per OPD. Untuk yang pertama kita ada menu OPD, di mana menu OPD adalah daftar OPD yang datanya langsung kita ambil dari data SIPKD dari BPKAD. Jadi aplikasi ini kita mengambil data langsung dari aplikasi SIPKD dengan cara sinkron data. Untuk melakukan proses sinkron data, tekan saja tombol sinkron data, kemudian lakukan sinkronasi data. Namun disarankan untuk proses sinkronasi data yang untuk data OPD ini hanya dilakukan di setiap awal tahun saja ketika ada perubahan OPD atau ada perubahan tahun. Selanjutnya ada kategori urusan, di mana kategori urusan sendiri merupakan kategori dari setiap urusan pemerintahan, sama seperti OPD. Data ini kita ambil langsung dari aplikasi SIPKD milik BPKAD. Sama, kita mengambil data dengan cara melakukan sinkron data.
seperti sebelumnya. Kemudian ada urusan, sama urusan, hanya saja urusan lebih diperkecil. Jadi ketika kategori tadi sudah kita ambil data dari SIPKD, kemudian dari setiap kategori itu memiliki urusan masing-masing. Datanya juga kita ambil dari aplikasi SIPKD dengan cara sinkron data seperti sebelumnya. Kemudian ada kegiatan di mana kegiatan ini adalah sub di bawah program. Kemudian untuk sub kegiatan sendiri kita juga mengambil dari SIPKD dengan cara memilih OPD-nya terlebih dahulu, kemudian pilih buka. Selanjutnya kita lakukan proses sinkronasi data. Sama halnya dengan nantinya sub kegiatan, kita juga mengambil data dari SIPKD. Jadi apa yang ada di SIPKD juga nanti datanya kita ambil dan kita samakan dengan data aplikasi M1F. Kemudian ada menu subkegiatan, di mana menu subkegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di suatu OPD. Contoh kita ambil satu OPD, contoh adalah Dinas Perdagangan, kemudian kita buka. Saat kita buka, biasanya ketika awal tahun, maka data untuk subkegiatannya belum ada atau belum tersedia, maka harus dilakukan sinkronasi data per OPD. Ketika setelah selesai melakukan buka data, maka kita menekan tombol sinkronasi data, dan data akan langsung disinkron, langsung ditarik dengan dari aplikasi SIPKD. Ini contoh yang sudah disinkronkan. Jadi di sini ada beberapa bilah yang masih merah. Artinya di sini dari Bapeda sendiri ada kewajiban untuk menginputkan data. Jadi kalau misalkan masih bilahnya merah, ada keterangan belum diinput, maka subkegiatan ini ada datanya yang belum dilengkapi oleh Bapeda. Dan jika belum dilengkapi oleh Bapeda, maka subkegiatan ini tidak bisa dilakukan proses realisasi oleh akun OPD nantinya. Kalau yang sudah tidak merah seperti ini, artinya data sudah dilengkapi oleh Bapeda dan OPD sudah bisa melakukan proses realisasi. Jadi ada lumayan banyak PR untuk aplikasi, untuk dari admin Bapedanya sendiri. Jadi bagaimana cara menginputkannya? Tekan tombol yang ada di sebelah kiri, ada tombol seperti tombol pensil. Kemudian silakan diisi sasaran kota, kemudian sumber dana dari subkegiatan ini apa. Nah, kemudian pilih isi target kegiatan K-nya, kemudian satuan fisik dan anggaran. Setelah selesai, maka tekan tombol simpan. Setelah diisi, maka akan ditampilkan sasaran kotanya apa, kemudian target LPJMD-nya berapa, kemudian satuan fisik serta anggarannya berapa. Kemudian dilanjutkan dengan menu pengguna, di mana menu pengguna adalah menu dari berisi pengguna-pengguna dari setiap OPD. Jadi di sini admin dari Bapeda bisa menambahkan akun untuk login setiap OPD atau login setiap kecamatan. Ketika nanti ada penambahan OPD, maka dan akunnya belum ada, maka bisa dilakukan proses penambahan data baru dengan menekan tombol data baru di sini. Silakan isi nama penggunanya apa, username-nya, kemudian password, hak aksesnya apa, kemudian OPD terkaitnya, OPD-nya apa. Kemudian pilih gambar untuk ikon dari akun tersebut dan statusnya pilih aktif. Setelah selesai, maka tekan tombol simpan. Kemudian di bawahnya lagi ada menu laporan, di mana laporan ini adalah laporan realisasi. Untuk mencetak data dari laporan realisasi bulanan, kita pilih dulu nama OPD-nya apa yang ingin dicetak. Contoh misal Dinas Perdagangan, kemudian pilih bulannya, misalkan bulan Agustus, tahunnya adalah tahun default pada saat kita login. Kemudian pilih cari. Setelah data dimunculkan, maka kita bisa langsung mencetak ke printer ataupun kita bisa mengekspornya ke Excel seperti berikut.
Jadi data yang sudah di-download ke Excel bisa digunakan untuk keperluan lain. Kemudian ada laporan evaluasi RKPD. Sama, untuk mengambil datanya kita pilih dulu OPD-nya. Kemudian lakukan pencarian. Setelah data ditampilkan, ini adalah data realisasi dari OPD yang dilakukan oleh OPD. Kemudian kalau misalkan ingin mencetak, bisa menekan tombol cetak, bisa diekspor ke PDF ataupun langsung ke printer Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada tombol ekspor untuk mengekspor datanya ke Excel. Kemudian ada laporan format TC19, di mana laporan TC19 ini untuk mengambil datanya kita pilih dulu nama OPD-nya, kemudian ada opsi untuk menampilkan TW1 sampai TW4. Di sini kita bisa menampilkan atau tidak. Ketika kita pilih ya, maka nanti di laporan bawah sini di kolom 9 akan menampilkan TW1 sampai dengan TW4. Kemudian kita lakukan pencarian. Karena kita memilih tadi untuk menampilkan TW1 dan TW sampai dengan TW4, maka akan muncul seperti ini. Dan jika kita tidak ingin menampilkan, maka pilih tidak, kemudian cari, maka TW1 dan TW1 sampai 4 tidak ditampilkan. Kemudian di bagian bawah untuk TC19 kita juga sudah menambahkan untuk akumulasi dari pagu serta akumulasi untuk realisasinya. Kemudian di sini sudah ada rata-rata capaian kinerjanya, persennya, kemudian ada predikat, total rata-ratanya, kemudian ada predikat dari total rata-ratanya. Dan di sini juga sudah ditambahkan tabel predikat dan juga untuk penandatanganan sudah ditambahkan juga jabatan, golongan, dan pangkatnya di sini. Kemudian untuk mengubahnya bisa melalui menu yang ada di bawah, yakni menu pengaturan. Untuk menu pengaturan bisa menambahkan ketika ada perubahan pimpinan, bisa disesuaikan dengan data yang nanti yang terbaru. Kemudian dilanjutkan dengan laporan E60 versi 1. Sama seperti laporan sebelumnya, kita harus memilih OPD dulu, kemudian pilih reportnya. Reportnya ada opsi untuk provinsi dan kota. Ketika kita pilih provinsi dan kita pilih tombol cari, maka akan memunculkan di sini adalah sasaran kota. Karena ini laporan untuk provinsi, jadi dimunculkan adalah sasaran kota. Dan ketika kita milih untuk opsi kota dan kita pilih tombol cari, maka akan memunculkan sasaran perangkat daerah, karena ini adalah laporan untuk kebutuhan kota. Kemudian bisa dicetak seperti sebelumnya dan bisa diekspor. Dan juga di bagian bawah juga sudah ditambahkan akumulasi dari pagu serta akumulasi dari realisasi. Kemudian sudah ditambahkan juga rata-rata dari capaian kerjanya berupa persen, kemudian ada predikatnya. Tabel predikat juga sudah ditambahkan di bawah, serta nama penanda tangan juga sudah ditambahkan untuk pangkat dan jabatan serta golongannya. Kemudian untuk faktor pendorong keberhasilan juga sudah ditambahkan di sini. Dan ini selain di admin Bapeda juga ada nanti di akun OPD. Kemudian kita lanjutkan untuk format E60 versi 2. Sama seperti E60 versi 1. Hanya saja untuk hambatan serta faktor pendukung ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Jadi lebih ke subkegiatan masing-masing untuk faktor penghambat dan faktor pendorong. Kemudian sama ada opsi provinsi dan kota. Setelah kita cari, maka akan ditampilkan data-data dari subkegiatan tersebut. Jadi contoh ini adalah sebuah subkegiatan di mana di sini sudah disertakan untuk faktor pendorong serta penghambat tindak lanjut. Sini sudah ditambahkan oleh OPD. Jadi nanti akan ditampilkan di sini. Di bagian bawahnya juga sudah ditambahkan untuk akumulasi pagu serta realisasinya, persentase untuk capaiannya, serta predikat. Sudah ditambahkan juga tabel predikat di sini dan sudah ditambahkan pangkat dan golongan untuk penanda tangan. Kemudian ada laporan realisasi program di mana realisasi ini adalah realisasi dari per bulan.
Contoh, kita ambil dari bulan Agustus 2024 dan kita tekan tombol cari, maka akan tampil realisasi dari semua program per OPD-nya di sini. Di sini ada nama OPD, kemudian programnya apa, anggarannya berapa persen yang sudah terrealisasi. Contoh di sini karena belum diisi, belum semuanya terisi. Ini contoh salah satunya adalah dari dinas perdagangan yang sudah kita coba isi sebelumnya. Jadi di sini sudah ada pagunya berapa dan realisasinya berapa serta presentasinya berapa. Sama seperti sebelumnya, laporan ini juga bisa dicetak ke printer atau ke PDF, kemudian bisa diekspor di Excel. Selanjutnya ada laporan realisasi per urusan, sama seperti realisasi per program, namun ini lebih cenderung ke per urusannya. Di sini tidak perlu memilih opsi, jadi di sini langsung bisa cetak dan ekspor. Jadi semua sudah diakumulasi oleh sistem. Nah, contoh di sini sudah ada yang untuk kepegawaian, kemudian juga ada contoh urusan pemerintahan bidang perdagangan. Sudah ada di sini realisasinya. Kemudian ada menu pengaturan untuk mengganti tadi siapa yang menandatangani dan tanda tangan wali kota serta nama wali kotanya siapa. Kemudian ada menu ganti password untuk mengganti password Bapak Ibu. Tadi kita sudah tambahkan password default dan silahkan diubah melalui menu ganti password. Kemudian ada update profil untuk mengganti foto, username serta nama dari akun yang sedang login ini. Kemudian kita akan beralih pada akun OPD, di mana nanti di OPD akan melakukan proses realisasi dari anggaran. Kita akan login, contoh di sini login untuk akun dinas perdagangan seperti yang kita lihat sebelumnya, sudah ada beberapa data yang kita masukkan di sini. Ini adalah dashboard dari dinas perdagangan untuk kegiatan, realisasi fisik serta realisasi keuangannya. Di bagian bawah ada realisasi fisik dan keuangannya, per sub kegiatan ada berapa persen capaiannya. Sudah kita tambahkan juga progress bar, jadi dari pagu realisasi dan realisasinya berapa, sudah dihitung otomatis oleh sistem berapa persen. Kemudian ada sub kegiatan. Untuk sub kegiatan sendiri ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika sub kegiatannya sudah putih seperti ini, jadi sudah putih seperti ini, tidak ada merah-merahnya lagi dan tidak ada notif belum ada diinput oleh Bapeda atau belum diinput. Jadi untuk sub kegiatan yang sudah terisi seperti ini, maka sudah bisa dilakukan proses realisasi di menu realisasi bulanan. Namun jika belum terisi atau masih ada merah dan notif seperti ini, maka OPD belum bisa mengisi realisasinya. Jadi di sini untuk yang merah-merah ini yang belum diisi oleh OPD, maka ketika ditekan maka akan muncul notifikasi bahwa sasaran kota atau RPJMD belum dilengkapi oleh Bapeda. Jadi Bapeda harus mengisi sendiri dulu data-data untuk sasaran kotanya serta RPJMD. Kemudian setelah nanti diisi oleh Bapeda, maka bilah yang ini yang belum diisi oleh Bapeda ini akan sudah terisi data. Kemudian maka masih ada merah-merah yang seperti saya blok ini, itu adalah tugas OPD untuk menginputnya. Contoh yang sudah diinput seperti ini tampilannya. Untuk target RPJMD ini sudah diisi oleh Bapeda dan sasaran kotanya juga sudah diisi oleh Bapeda. Tugas OPD apa? Tugas OPD adalah mengisi sasaran perangkat daerahnya. Kemudian indikator sub kegiatan, target dan setelahnya, kemudian pagu dan anggaran tahun yang sedang berjalan. Setelah diisi, maka tekan tombol simpan di bawah. Maka setelah diisi semua lengkap, maka akan muncul list atau record yang sudah tidak ada merahnya lagi seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk realisasi bulanan. Jadi ini adalah realisasi yang bisa dilakukan oleh OPD. Kemudian terdapat pada format TC19 tadi ada faktor untuk TC19 ada di TC60 versi 1 ada faktor pendorong keberhasilan dan faktor penghambat. Jadi di sini wajib diisi.
jika ada memang faktor penghambat dan faktor keberhasilannya apa. Kemudian setelah diisi maka bisa diperbarui. Jadi OPD wajib untuk mengisi ini. Kemudian bagaimana untuk proses realisasi? Proses realisasi sendiri ada 2 di sini subkegiatan yang sudah bisa dilakukan proses realisasi, dan sisanya masih merah karena belum diinput oleh Bapeda dan belum dilengkapi oleh OPD. Contoh di sini yang sudah bisa direalisasi, misalkan kita ambil yang nomor 2. Untuk realisasi sendiri, OPD yang pertama wajib mengisi, yang pertama adalah realisasi capaian untuk RPJMD di tahun lalu. Jadi misalkan tahun lalu ada berapa yang sudah terrealisasi, contoh 10 satuannya dokumen, misal seperti itu. Misalkan realisasinya 80 juta, misalkan seperti itu. Jadi ini ada data dummy dan data yang sebenarnya Bapak Ibu OPD yang lebih paham. Kemudian faktor pendorong keberhasilan dan faktor penghambat ini wajib diisi. Jadi ketika tidak diisi, ketika kita simpan maka akan muncul notif seperti ini dan harus diisi. Contoh ini adalah faktor pendorong. Ini adalah contoh saja. Kemudian faktor penghambatnya apa? Nah, ini narasi tindak lanjut misalkan. Kemudian ini adalah tindak lanjut RKPD. Nah, misalnya seperti ini. Jadi OPD wajib mengisi faktor penghambat dan faktor penentu serta tindak lanjutnya. Kemudian bagaimana melakukan proses realisasi? Contoh kita akan coba untuk realisasi misalkan bulan Maret. Kita pilih bulannya, kemudian pentahapannya kita pilih yang murni. Sistem akan mengambil data langsung dari aplikasi SIPKD oleh milik BPKAD, dan angka yang muncul di sini adalah angka yang langsung kita ambil atau kita integrasikan dengan SIPKD. Dan di sini sudah muncul juga notif sumber dari data ini adalah SIPKD terintegrasi, dan data yang tampil adalah data realisasi sampai dengan bulan Maret. Kemudian sampai bulan Maret, karena di sini masih 0, artinya realisasi fisiknya juga masih 0, baru kita simpan. Jadi kita sudah mengisi di bulan Maret, kita bisa cek. Nah, jadi di sini untuk bulan Maret sudah terisi 0 dokumen karena tadi belum ada realisasinya dan masih 0 realisasi keuangannya. Untuk pentahapannya murni, dan di sini ada label integrasi, artinya data yang kita ambil langsung otomatis dari integrasi SIPKD dan MONEF. Kemudian jika diperhatikan maka bagian atas di sini ada juga yang label manual, artinya ketika terjadi gangguan atau masalah pada proses integrasi maka OPD bisa menginput datanya langsung dengan cara langsung diklik atau langsung diketik saja. Jadi ketika tidak berhasil integrasi maka OPD harus menginput secara manual. Ketika disimpan maka akan muncul label manual seperti ini. Tapi ini tidak apa-apa, ini hanya untuk menginformasikan saja bahwa ini adalah angka bukan hasil dari integrasi tapi input manual. Ketika dia adalah hasil integrasi maka akan muncul label integrasi seperti ini. Untuk proses realisasi bulanan seperti yang telah dijelaskan. Kemudian kita lanjut ke menu monitoring penyerapan. Untuk menu monitoring penyerapan langsung saja bisa diisi di bagian sini, di bagian aksi ada tombol edit. Jadi sudah dihitung oleh sistem berapa realisasi yang sudah dilakukan untuk program ini. Ketika ada permasalahan dalam proses realisasi, Bapak Ibu bisa menambahkan narasi permasalahannya di sini, misalkan narasi masalah. Kemudian di sini adalah rencana aksinya. Kemudian setelah disimpan, maka maka permasalahan dan rencana aksi Bapak Ibu tadi sudah tersimpan di sistem dan nanti bisa dicek di laporan.
Kemudian ada laporan realisasi bulanan. Laporan realisasi bulanan adalah laporan realisasi yang sudah dilakukan oleh OPD. Contoh, tadi kita ada realisasi di bulan Maret. Ketika kita cari, maka di sini sudah menampilkan data yang untuk realisasi bulan Maret. Tapi di sini tadi karena realisasinya masih 0, maka di sini masih 0%. Contoh misalkan realisasi yang sudah ada datanya di bulan Agustus. Ketika kita tampilkan cari, maka sudah muncul di sini angkanya berapa persen dan berapa jumlah realisasi keuangan serta fisiknya. Sama untuk proses cetak, kita bisa mencetak ke PDF atau langsung ke printer, dan untuk ekspor kita bisa ekspor ke Excel agar datanya bisa digunakan lagi untuk keperluan yang lain. Kemudian ada laporan evaluasi RKPD seperti sebelumnya yang ada di admin, hanya saja tidak perlu lagi memilih OPD-nya karena sudah login dengan akun OPD. Datanya kurang lebih sama dengan yang ada di admin sebelumnya. Kemudian ada laporan TC19, sama seperti sebelumnya, namun di sini sudah tidak perlu memilih OPD-nya lagi, hanya saja perlu memilih untuk menampilkan data TW1 sampai dengan TW4 atau tidak. Untuk bagian bawahnya sudah ditambahkan juga akumulasi pagu serta rata-rata pencapaiannya berapa persen serta predikatnya. Tabel predikat dan nama yang pejabat menandatangani juga sudah dilengkapi di sini. Kemudian untuk format E60 sama seperti sebelumnya, kita tinggal pilih jenis report apa yang dibutuhkan, kemudian tekan tombol cari, dan sistem akan menampilkan data dari laporan di sini. Contoh yang dipilih adalah report untuk provinsi. Bagian bawah juga sudah dilengkapi pagu serta presentasi dan predikatnya, sama seperti yang di admin. Kemudian untuk E60 versi 2 sama seperti E60 versi 1, hanya saja untuk bagian faktornya ada di sebelah kanan karena dia per sub kegiatan. Bagian bawah juga sudah ada untuk realisasinya, untuk akumulasi pagu dan realisasi, serta rata-rata dan predikatnya sudah juga ditambahkan. Kemudian ada laporan penyerapan anggaran. Di sini adalah laporan penyerapan untuk per program. Jadi di sini adalah narasi tadi yang masalah dan hambatan yang Ibu Bapak isi sebelumnya dan rencana aksinya apa. Kemudian ada menu pengaturan untuk mengisi pejabat yang menandatangani laporan, yakni kepala dinasnya. Kemudian ada menu ganti password untuk mengganti password akun Bapak Ibu. Kemudian ada update profil untuk mengganti username-nya, nama petugasnya apa, kemudian alamat kantor serta nomor telepon kantornya.